Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan guru PAMO yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rotua Nainggolan, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 pada LPTK Universitas Negeri Medan. Saya mengadakan praktek UKIN pada hari ini Rabu 18 Agustus 2021. Ini saya tunjukkan formulir pendaftaran UKIN saya dan berikut ini akan saya tampilkan praktek mengajar saya. Terima kasih. Selamat pagi anak didik kami semua. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Sehat semua? Sehat, Sehat, Bu. Sehat Sehat, semua? Sehat, Bu. Puji Tuhan dalam kondisi sehat semua. Ibu juga bersyukur bisa berjumpa dengan anak didik kami sekalian pada saat ini. Pada kondisi saat ini, Ibu sedang mengalami duka cita di mana orang tua Ibu, yaitu Ibunda, sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Dan pada saat ini, saya harus meninggalkan mereka di rumah demi tugas yang diberikan negara kepada Ibu. Untuk itu, Ibu mohon doanya kepada anak didik Ibu, kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan kepada Ibu dan keluarga Ibu. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa pembuka. Silakan anak didik kami, siapa yang bisa memimpin doa pembukanya, Ibu persilakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas nama Imelda. Untuk selanjutnya, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Ibu lihat hadir semua ini. Tadi ada yang minta izin sama Ibu atas nama Yosefa Simandulang tidak bisa hadir karena kondisi kurang sehat ya. Terima kasih buat kehadiran anak didik kami pada hari ini. Untuk anak didik kami, pada pertemuan kita hari ini masih tetap dalam kondisi daring. Ibu harapkanlah anak didik kami harus tetap semangat ya. Tidak boleh jadi malas-malasan karena daringnya jadi tidak semangat. Boleh ya? Semangat ya anak didik kami? Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Iya, Bu. Nah, sebelum Ibu lanjutkan materinya, Ibu mau kasih dulu di sini ada sebuah kalimat motivasi. Sebentar akan Ibu bagikan dulu untuk menambah semangatmu pada pembelajaran kita hari ini. Coba diperhatikan ya, yang semangat semua, konsentrasi semua ya. Sebentar, Ibu akan bagikan ini. Sudah kelihatan kan anak didik kami? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik, terima kasih. Nah, di sini ada sebuah kata motivasi. Silakan dulu dibacakan ini oleh si Dihon. Bacakan dulu, Nak. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Ya, betul sekali. Jadi sini. Kemudian ada lagi di sini yang kedua. Bacakan dulu si Lambas. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Kalimat tersebut dibaca Arthur Wesley. Ya, betul sekali. Katanya bahwa orang bijak itu belajar ketika mereka bisa. Tetapi kalau orang bodoh itu belajar bagaimana katanya? Karena apa mereka belajar? Terpaksa, Bu. Iya, jadi sekarang kamu yang belajar ini karena apa ya? Karena bisa atau terpaksa? Karena bisa, Bu. Karena bisa, Bu. Baiklah. Berarti anak didik kami ini semua adalah orang-orang bijak ya.
Sebelum Ibu melanjutkan materi kita, Ibu mau mengingatkan lagi materi kita yang minggu lalu. Tentang apa itu Sela minggu lalu materi kita? Tentang fungsi eksponen, Bu. Iya, betul sekali. Waktu itu minggu yang lalu dalam fungsi eksponen, kamu sudah diajarkan bagaimana menggambarkan grafiknya, bagaimana membuat himpunan penyelesaiannya. Masih ingat kan anak didik kami? Masih, Bu. Kan dulu perlu Ibu kasih informasi dulu seperti minggu-minggu yang lalu pembelajaran kita ini secara daring. Jadi kita tetap pakai Google Classroom kita yang kemarin. Nah, untuk itu silakan anak didik kami gabung ke grup Classroom kita. Silakan dulu masing-masing buka Classroom-nya. Kelas 10 MIA 1. Jadi materi kita hari ini adalah persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Di sini ada kompetensi dasarnya. Silakan dulu kamu bacakan Alfresco. Mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponen dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Ya, betul sekali. Terima kasih. Kemudian yang kedua, silakan dulu dibacakan oleh Indra. Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Ya, betul sekali. Terima kasih, Bu Indra. Kemudian selanjutnya, di sini ada indikatornya. Silakan dulu ini dibacakan, Abigail. Menganalisis masalah dengan menggunakan konsep persamaan eksponen. Ya, betul sekali. Kemudian lanjutkan lagi, Sela. Menganalisis masalah dengan menggunakan konsep pertidaksamaan eksponen. Ya, betul sekali. Kemudian lanjutkan lagi ini, Rifka. Menemukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan rumus persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Ya, betul sekali. Kemudian bacakan lagi yang terakhir, Imelda. Mempresentasikan konsep atau prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Ya, betul sekali. Kemudian perhatikan lagi, di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Bacakan dulu Erlita. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menganalisis masalah dengan menggunakan konsep persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Ya, betul sekali. Kemudian bacakan dulu yang kedua, si Dihon. Menemukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan eksponen dan dengan tepat. Ya, betul sekali. Kemudian yang ketiga, sebentar dulu Ibu turunkan ini biar kelihatan. Yang ketiga, bacakan lagi si Destania. Kemudian untuk selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Anak didik kami, silakan kamu buka materi yang sudah Ibu bagikan di Classroom. Sudah, Bu. Sudah kelihatan anak didik kami? Sudah, Bu. Ya, kita Sudah, Bu. mulai dengan persamaan eksponen. Apa itu persamaan eksponen? Coba dulu ini dibacakan oleh si Lambas. Persamaan eksponen adalah suatu persamaan yang memuat variabel atau P ubah sebagai eksponen bilangan berpangkat atau persamaan yang bilangan pokoknya memuat variabel atau P ubah X. Ya, betul sekali. Kemudian ada Ibu tampilkan di sini sebuah masalah. Perhatikan dulu, ini gambar apa ini? Amuba, Bu. Amuba, Bu. Iya, betul sekali. Ini adalah gambar dari amuba. Amuba itu bagaimana perkembangan biaknya?
Belah diri. Belah sel. Dengan cara membelah diri. Ya, betul sekali. Nah, coba dulu kamu perhatikan ini. Perhatikan selanjutnya ya. Nah, coba dulu kamu bacakan ini. Si Indra, bacakan dengan yang kuat, nak. Amuba merupakan makhluk mikro yang dapat membelah diri menjadi dua di tiap detiknya. Jika 5 amuba diletakkan dalam satu wadah, A. Tulislah sebuah persamaan yang menyatakan banyak amuba dari waktu T. B. Berapa banyak amuba yang di dalam wadah dalam waktu 5 detik. Ya, betul sekali. Ya, coba dulu si Sela. Bagaimana ini Sela? Jika amuba merupakan makhluk mikro yang dapat membelah diri menjadi dua di tiap detiknya, jika 5 amuba diletakkan dalam satu wadah, maka perkembangannya di tiap detiknya adalah 5/2, Bu. Coba dulu yang lain, apalagi pendapatnya? Jumlah awal amuba 5 dan tiap Ya, betul sekali. Ya, jumlah awalnya kan 5. Terus bagaimana lagi Alfresco? dan tiap detiknya menjadi 2 kali lipatnya. Ya, betul sekali. Sehingga dapat dihitung jumlah untuk 1 detik pertama sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, itulah dari si Alfresco. Nah, bagus sekali ya. Jadi dari pertanyaan teman-temanmu dan masukan dari teman-temanmu tadi, sekarang kita buktikan benar enggak yang dibilang kawan-kawan itu. Nah, untuk itu Ibu akan membagi kalian menjadi berkelompok. Di sini akan Ibu bagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Untuk kelompoknya masih tetap saja kita pakai kelompok yang minggu lalu ya. Di sini sudah ada Ibu bagikan linknya. Untuk kelompok 1, silakan kamu gabung di link WA berikut ini. Masih tetap kelompoknya ya. Untuk kelompok 2 ini link WA-nya. Kemudian untuk kelompok 3 ini link WA-nya. Silakan kamu bergabung. Silakan kamu buka link untuk LKPD berikut ini. Ini linknya ya. Sudah kelihatan anak didik kami LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, sekarang perhatikan LKPD-mu, silakan kamu baca, kemudian silakan kamu gabung ke grup masing-masing. Ibu akan kasih waktunya 20 menit untuk mengerjakannya. Silakan anak didik kami, Ibu pantau dari sekarang. Di sini ada masalah 1. Kemudian untuk penyelesaiannya, di sini sudah ada Ibu buatkan titik-titiknya. Silakan kamu berdiskusi dengan teman-temanmu untuk mengisi titik-titiknya ini. Kemudian ada masalah 2 juga. Silakan kamu isikan titik-titiknya. Ada masalah 3. Semua harus aktif dalam diskusi kelompoknya karena Ibu akan menilai. Ada penilaian khusus bagi siswa kami yang aktif. Ini sambil kamu diskusi, sambil kamu tentukan nanti siapa temanmu yang bisa men-share ya. Jadi saat presentasinya nanti kamu share di Google Meet kita ini. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan, silakan di WA-kan yang kurang dipahami.
Kemudian kelompok 2. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Silakan anak didik kami persiapkan, tentukan siapa temannya yang mempresentasikan nantinya. Kemudian di saat kelompok yang lain mempresentasikan, silakan kelompok yang lainnya lagi mempersiapkan hasil pekerjaannya untuk dikasih tanggapan, mana tahu nanti kurang cocok jawabannya, tidak sesuai dengan yang kamu kerjakan, bisa nanti kita diskusikan di kelompok kita ini ya. Baiklah, kepada anak didik kami semua, waktunya sudah habis. Sekarang kita semua gabung di Google Meet kita. Tinggalkan dulu WA kelompok masing-masing. Sudah ready semua? Sudah, Bu. Ya, baik. Sekarang kita akan memulai membahas LKPD kita, dimulai dari masalah 1. Ibu kasih kesempatan kepada kelompok 1. Baik Bu, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang masalah 1. Baik Bu. Masalah 1. A. Penyelesaian. Jumlah awal 5 dan tiap detiknya menjadi 2 kali lipatnya. Sehingga dapat dihitung jumlah untuk 1 detik pertama sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Untuk detik yang kedua sama dengan 10 dikali 2 atau sama dengan 5 dikali 2 kali 2 sama dengan 20. Untuk detik yang ketiga sama dengan 20 dikali 2 sama dengan 5 dikali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 40. Untuk detik keempat sama dengan 40 dikali 2 atau sama dengan 5 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 80. Demikian dari saya. Untuk berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1. B. Dengan menggunakan persamaan eksponen, PT sama dengan P0 kali 2 pangkat T. Nah, dari hasil pekerjaan kelompok 1 tadi, silakan kelompok 2 dan 3 menanggapi. Saya Bu, atas nama Selafionita Simanulang dari kelompok 2, ingin menanggapi hasil dari kelompok 1. Kalau hasil kerja kelompok dari kelompok 1 sama yang kami kerjakan itu sama, Bu. Kami dari kelompok 3 menanggapi hasil kerja kelompok 1. Penyelesaian kelompok 1 juga sama dengan penyelesaian yang kami kerjakan. Sekian dan terima kasih. Berarti sama semua ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan untuk masalah yang kedua. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada kami, yaitu kelompok yang kedua. Kami akan membacakan hasil dari diskusi kami. 3 dipangkatkan dengan 1 kurang 2x dikurang 2 kali 3 dipangkatkan dengan 2 kali 2x ditambah 20 dikali 3 dipangkatkan dengan 1 kurang x dikurang 5 dikurang 3 kuadrat sama dengan 0, yaitu dikali 3. 3 dipangkatkan dengan 1 kurang 2x dikalikan dengan 3 kurang 2 dikalikan dengan 3 dipangkatkan dengan 2 kurang 2x dikalikan dengan 3 ditambah 20 dikali 3 dipangkatkan dengan 1 kurang x dikalikan dengan 3 dipangkatkan dengan 2 kurang 2x kurang 6 dikalikan 3 dipangkatkan dengan 2 kurang 2x ditambah 60 kali 3 pangkat 1 kurang x kurang 5 kali 3 pangkat 3 sama dengan 0. Negatif 5 dikali 3 dipangkatkan dengan 2 kurang 2x
ditambah 60 kali 3 pangkat 1 kurang X kurang 5 kali 27 sama dengan 0. Negatif 5 dikali 3 dikalikan dengan 1 kurang X pangkat 2 ditambah 60 kali 3 pangkat 1 kurang X kurang 5 kali 27 sama dengan 0 dibagi dari 5. 3 dikalikan dengan 1 kurang X pangkat 2 dikali 12 kali 3 dipangkat 1 kurang X ditambah 27 sama dengan 0. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan dibantu teman satu kelompoknya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang Ibu berikan kepada kami kelompok 2. Selanjutnya saya akan melanjutkan yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya. Misalnya, di pangkatan 1 dikurang X sama dengan P. P pangkat 2 dikurang 12P ditambah 27 sama dengan 0. Dalam kurung P dikurang 9, dalam kurung P dikurang 3 sama dengan 0. P sama dengan MG atau P sama dengan 3. Untuk P sama dengan 9 yaitu 3 dipangkatkan 1 dikurang X sama dengan 9. Jadi 3 dipangkatkan 1 kurang X sama dengan 3 pangkat 2. Sama dengan 1 dikurang X sama dengan 2 sama dengan minus 1. Untuk P sama dengan 3 sama dengan 3 pangkat 1 dikurang X sama dengan 3. 3 pangkat 1 dikurang X sama dengan 3 pangkat 1. 1 dikurang X sama dengan 1 sama dengan X sama dengan 0. Untuk itu diperoleh nilai X yang memenuhi sama adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 0. Terima kasih Bu. Perhatikan dulu hasil pekerjaan kelompok 2. Silakan kelompok 1, kelompok 3 ditanggapi. Penyelesaian dari kelompok 2 ke kelompok kami sama, Bu. Gak ada yang mau ditanyakan? Baik, sama semua. Sekarang kita lanjutkan dengan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baik, terima kasih Bu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terima kasih buat kelompok 3. Dari hasil presentasi kelompok 3 tadi, kepada kelompok 1-2, Ibu persilakan. Silakan ditanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempertanyakan mengapa 4/3 pangkat minus 1. Di sebelah kiri 4/3 pangkat minus 1, sedangkan di sebelah kanan 4/3 pangkat 1. Hanya itu. Ulangi pertanyaannya. Kami ingin bertanya tentang di sebelah kiri, kenapa 4/3 pangkat minus 1, sedangkan di sebelah kanan kenapa 4/3 pangkat 1. Itu. Silakan kelompok 3 dijawab. Baik, Bu. Tujuannya adalah biar absisnya sama, Bu. Iya, betul sekali. Nah, jadi sudah paham ya Alfresco? Sudah, Bu. Sudah paham kelompok 1? Sudah, Bu. Ya, baik. Dari semua tadi hasil pekerjaanmu, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, masing-masing tadi sudah memberikan masukan, sudah memberikan pertanyaan, dan masing-masing sudah menemukan penyelesaian dari permasalahanmu yang tadi ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya akan Ibu bagikan dulu penguatan untuk materi kalian hari ini. Perhatikan dulu PPT yang Ibu bagikan berikut ini. Sebagai hasil diskusimu yang tadi dari LKPD, coba kau perhatikan di sini, kelihatan anak didik kami? Kelihatan anak didik kami? Ya, perhatikan.
Ya, Bu. baik, perhatikan dari materi yang sudah Ibu bagikan di classroom dan LKPD yang sudah kamu kerjakan tadi, ada beberapa bentuk persamaan eksponen. Di antaranya ini ada yang pertama, coba bacakan dulu, Dihon. Jika A fx sampai A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan P. Ya, betul sekali. Lanjutkan lagi, bacakan dulu Destania. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan A lebih besar 0 dan A sama dengan tidak sama dengan 0, maka fx sama dengan gx. Ya, betul sekali. Coba lanjut bacakan lagi ini. Imelda. Jika Ada A Imelda? Ya, coba bacakan Imelda. pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1, B lebih besar 0 dan B tidak sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B, maka fx sama dengan 0. Ya, betul sekali. Kemudian, coba bacakan lagi ini, Indra. Baik, Bu. Yang keempat. Ya. Bentuk fx dipangkatkan G dikali X sama dengan fx dipangkatkan H dikali X. Ya, kemudian ini ada yang terakhir ini. Coba bacakan dulu si Sela. Bentuk A dalam kurung A dipangkatkan dengan fx dipangkatkan dengan 2 ditambah B dalam kurung A dipangkatkan fx dalam kurung ditambah C sama dengan 0. Ya, betul sekali. Nah, jadi perhatikanlah dari rumus-rumus ini tadi, inilah yang kamu kerjakan di LKPD-mu, yaitu mulai dari masalah 1, masalah 2, sampai dengan masalah yang ketiga. Kemudian untuk selanjutnya, perhatikan lagi. Di sini ada pertidaksamaan eksponen. Silakan dulu kamu bacakan ini, Rifka. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen dapat menggunakan ketentuan. Ya, jadi perhatikan dulu ya. Ini maksudnya A pangkat fx ya. A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx. Paham nggak anak didik kami ini? Paham, Bu. Ya, kemudian bacakan lagi ini di Hon. Nah, sekarang akan Ibu bagikan dulu contoh soal. Silakan kamu simak dulu video berikut ini ya. Sebentar dulu Ibu putarkan. 1 ditambah 5 pangkat 2 dikurang X sama dengan 30. Oke, perhatikan langkah-langkahnya. Perhatikan angka depannya nih, 5 pangkat X tambah 1. Sekarang akan kita uraikan. Oke, nah 5 pangkat 0 itu hasilnya 1. Oke, nah sekarang 5-nya dicoret, yang tinggal tuh X sama dengan 0. Maka nilai X-nya itu adalah positif 1 dan 0. Ini dia jawabannya. Paham nggak anak didik kami? Paham, Bu. Paham, Bu. Kemudian ada lagi di sini contoh 2, perhatikan ini juga harus kamu paham ini, karena soal-soal seperti ini nantinya akan kamu temui ketika kamu nanti akan mencoba masuk ke perguruan tinggi. Misalkan kamu sekarang sudah memiliki sebuah cita-cita ingin kuliah di sekolah favorit, seperti inilah nanti model-model soalnya. Perhatikan dulu contoh 2 ini. Ayo, ini contoh persamaan atau pertidaksamaan ini? Pertidaksamaan, Bu. Kalau pangkanya ditambahkan, diapakan itu? Kali. Siapa tadi si P? 5 pangkat X, Bu.
Iya, 5 pangkat X itu kan si B. Terus diperoleh X-nya jadi berapa? X-nya lebih kecil 1 atau X lebih besar 2. Iya, seperti itu ya cara pengerjaannya. Sudah paham kan adik kami? Dari semua yang kita bahas, LKPD-mu, materimu tadi yang sudah kamu pelajari, silakan dulu kita ambil kesimpulannya. Coba dulu kelompok berapa yang bisa membuat kesimpulannya? Saya, Bu, dari kelompok 2, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Dari yang kita pelajari dapat disimpulkan bahwa persamaan eksponen adalah suatu persamaan yang memuat variabel atau P ubah sebagai eksponen bilangan berpangkat atau persamaan yang berbilangan pokoknya memuat variabel atau P ubah X. Kemudian ada lagi yang membuat kesimpulannya? Yang angkat tangan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertidaksamaan eksponen yaitu jika AX lebih besar A maka FX lebih besar GX. Jika AX lebih kecil AX maka FX lebih kecil GX. Baik, terima kasih Destania. Sekarang untuk menguji pemahamanmu tentang materi yang tadi, apakah kamu sudah paham atau belum paham? Ibu akan memberikan evaluasi untuk kalian. Akan Ibu bagikan linknya. Silakan kamu buka link berikut ini. Kelihatan anak didik kami? Kelihatan, Bu. Nah, silakan kamu buka linknya. Untuk soal evaluasinya tadi sudah ada sekitar 11 orang yang sudah mengirim dan sudah Ibu lihat nilainya. Ada yang sudah paham, ada juga yang masih kurang paham. Dan selanjutnya juga bagi yang belum selesai, Ibu tunggu sampai malam ini pukul 23 WIB, kamu kirimkan jawaban evaluasimu. Kemudian untuk LKPD-mu juga Ibu tunggu, silakan kamu kirimkan secara pribadi di Classroom. Paham gak anak didik kami? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham Bu. Didik kami. Paham, Bu. Ya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita sampai di sini pertemuan kita. Kita akan jumpa minggu depan pada waktu yang sama dan hari yang sama dengan materi kita yang baru yaitu tentang persamaan logaritma. Jadi sebelum kita tutup, Ibu ingatkan anak didik kami supaya tetap jaga kesehatan, jaga jarak, tetap terapkan prokes, tetap kita berdoa supaya pandemi ini segera musnah dari muka bumi kita ini. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, silakan ditutup dengan doa penutup anak didik kami. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih anak didik kami, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga kita tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.